gaya Lorentz. Oersted menyatakan bahwa pengantar berarus yang diletakkan dalam suatu medan magnetik akan mengalami suatu gaya. Orang yang menyelidiki masalah gaya magnetik lebih lanjut adalah Lorentz. Itulah sebabnya gaya magnetik ini dikenal dengan gaya Lorentz. Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa kipas angin yang diberi arus listrik dapat berputar? Kipas angin merupakan alat pengubah listrik menjadi energi gerak yang memanfaatkan gaya Lorentz. Untuk mengamati gaya Lorentz, kamu dapat melakukan percobaan berikut. Sediakan magnet ladam, baterai 4 buah, 2 potong kawat tembaga dengan panjang 20 cm dan 40 cm, saklar, dan penjepit buaya. Lalu, rangkailah alat-alat dengan beda potensial 3 volt atau 2 buah baterai. Seperti ini. Kawat tembaga yang panjangnya 20 cm diletakkan di antara kutub utara dan kutub selatan magnet ladam dalam keadaan kendor dan saklar masih dalam keadaan terbuka. Sekarang, tutuplah saklar dan amati kawat tembaga. Ternyata kawat melengkung. Perhatikan kemana arahnya ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ulangi percobaan dengan yang pertama, membalikan arah arus listriknya. Yang kedua, beda potensial yang diberi 6 volt atau 4 buah baterai. Yang ketiga, menggunakan kawat yang panjangnya 40 cm. Perhatikan dari ketiga percobaan terakhir ini. Apakah kawat melengkung? Berdasarkan hasil percobaan, terlihat bahwa pada saat arus listrik mengalir dalam rangkaian, kawat tembaga melengkung ke arahmu. Hal ini terjadi karena kawat berarus listrik ini berada dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet ladam. Dan melengkungnya kawat tembaga disebabkan pengaruh gaya yang terjadi pada kawat tembaga atau disebut gaya Lorentz. Ketika arah arus listrik kamu balik, ternyata kawat tembaga melengkung pada arah yang berlawanan dengan arah sebelumnya. Ketika beda potensial diperbesar menjadi 6 volt, maka arus listrik yang mengalir menjadi lebih besar dan kawat tembaga melengkung lebih jauh. Hal ini menunjukkan gaya Lorentz yang terjadi semakin besar. Gaya Lorentz juga semakin besar ketika kawat tembaga yang kamu gunakan semakin panjang atau 40 cm. Selain itu, kekuatan magnet juga mempengaruhi besar gaya Lorentz. Semakin besar kekuatan magnet, semakin besar gaya Lorentz yang terjadi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya Lorentz bergantung pada kuat arus listrik atau I, panjang kawat penghantar L, dan kuat medan magnet B, atau dapat dirumuskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L, dengan F sama dengan gaya Lorentz yang satuannya Newton, B sama dengan kekuatan medan magnet yang satuannya Weber atau Tesla, I sama dengan kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan L sama dengan panjang kawat penghantar yang satuannya meter. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Nah, untuk menentukan arah gaya-gaya Lorentz, kamu dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Jika tangan kananmu terbuka, maka arah gaya Lorentz sesuai dengan arah telapak tangan. Arah arus pada penghantar ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah medan magnetik ditunjukkan oleh keempat jari lainnya.
Contoh pertama, tentukanlah arah gaya Lorentz pada gambar berikut. Sebelum menjawab soal ini, kamu perlu mengetahui untuk tanda X menunjukkan arah meninggalkan atau menjauhi kita, atau sama dengan menembus bidang gambar. Tanda titik menunjukkan arah menuju kita, atau sama dengan menjauhi bidang gambar. Dari keterangan ini, maka kita dapat menjawab soal ini dengan mudah. A. Arah medan magnet ke kiri, kuat arus ke bawah, maka arah gaya menjauhi kita. B. Arah medan magnet ke kanan, kuat arus mendekati kita, maka arah gaya ke atas. C. Arah medan magnet menjauhi kita, kuat arus ke atas, maka arah gaya ke kiri. D. Arah medan magnet ke bawah, kuat arus mendekati kita, maka arah gaya ke kanan. Contoh kedua, perhatikan gambar ini. Tampak sebuah tembaga yang digantung mendatar dari sebuah neraca pegas. Kedua ujung batang tembaga dihubungkan ke sebuah batu baterai melalui sebuah rheostat atau resistor variabel. Apa yang terjadi dengan bacaan ampermeter dan neraca pegas jika kotak luncur rheostat digeser ke kiri? Untuk menjawabnya, ingat kembali cara kerja rheostat atau resistor variabel. Ketika kotak luncur digeser ke kiri, hambatan rheostat yang terpakai dalam rangkaian bertambah kecil. Sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Karena R bertambah kecil, maka kuat arus I dalam rangkaian bertambah besar. Maka bacaan ampermeter akan menunjukkan angka yang lebih besar. Sekarang, perhatikan arah batang tembaga PQ berarus I adalah mendatar ke kanan, berada dalam daerah medan magnetik B yang dihasilkan pasangan kutub utara-selatan. Ingat kembali arah garis gaya magnet. Sebuah magnet selalu dari kutub utara ke kutub selatan, atau dalam hal ini masuk ke bidang kertas. Tentu saja, batang tembaga PQ akan mengalami gaya Lorentz. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, diperoleh gaya Lorentz F berarah vertikal ke atas. Ketika kotak luncur rheostat digeser ke kiri, kuat arus I bertambah besar, karena besar gaya F sebanding dengan kuat arus I. Kuat arus I bertambah besar menyebabkan gaya ke atas F yang lebih besar, sehingga menyebabkan bacaan neraca pegas akan menunjukkan angka yang lebih kecil. Perhatikan, neraca pegas menunjukkan bacaan WF, di mana W adalah berat batang tembaga dan F adalah gaya Lorentz yang berlawanan arah dengan berat batang tembaga. Penerapan gaya Lorentz. Adapun gaya magnet pada penghantar berarus yang berada di dalam medan magnet dimanfaatkan pada berbagai alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 3 di antaranya yakni motor listrik, pengeras suara atau loudspeaker, dan galvanometer atau komponen dasar alat ukur listrik. A. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Bagaimana cara kerja motor listrik? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Jika arus listrik dari batu baterai melalui 2 penghantar atau kawat tembaga A, B, dan CD
yang terletak di antara pasangan kutub sebuah magnet ladam, sesuai dengan aturan telapak tangan kanan. Kawat CD akan mengalami gaya ke atas dan kawat AB mengalami gaya ke bawah. Jika kawat-kawat dibentuk menjadi sebuah loop yang dapat berputar terhadap suatu poros, maka kedua gaya Lorentz tersebut akan memutar loop. Loop tidak akan berputar terus, sebab kawat-kawat penghubung baterai akan melintir. Setelah setengah putaran, arus listrik dalam loop berbalik arah, sehingga gaya-gaya akan menyentil loop dan kembali ke posisi awal. Loop dapat dibuat berputar terus dengan menggunakan ujung tiap loop dengan setengah lingkaran keping tembaga yang disebut cincin belah atau komutator. Arus listrik yang dialirkan masuk dan keluar loop melalui sikat-sikat yang menekan keping-keping komutator. Komutator akan berputar bersama dengan loop, tetapi sikat-sikat tidak ikut berputar, sehingga kawat-kawat penghubung baterai tidak melintir. Dalam artian sebuah motor listrik berputar ketika motor listrik disuplai dengan arus listrik. Nah, untuk mendapatkan efek putaran yang lebih kuat pada kumparan, kamu dapat melakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan kuat arus melalui kumparan. Yang kedua, menggunakan magnet permanen yang lebih kuat. Yang ketiga, membuat lebih banyak lilitan kawat tembaga pada kumparan. 4. Menggunakan kumparan yang lebih besar. 5. Melilitkan kumparan pada inti besi. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mesin cuci dapat memiliki 3 buah motor listrik. Motor listrik besar menggunakan ratusan watt digunakan untuk membuat sebuah drum berputar. Untuk motor listrik kecil lainnya menggunakan 10 watt. Biasanya digunakan untuk menjalankan pompa yang berfungsi untuk memompa air kotoran keluar dari mesin cuci. Di dalam pengering rambut atau hair dryer juga terdapat sebuah motor listrik. Motor listrik juga dapat kamu temukan di dalam bor listrik. Bahkan, untuk motor listrik berukuran besar dapat kamu temukan pada kereta listrik. Bagaimanakah sistem suplai arus listrik untuk keperluan motor penggerak kereta? Ada 2 sistem, yaitu pertama, menyuplai arus listrik ke motor melalui sebuah kabel udara atau overhead cable. Dan sistem kedua, menyuplai arus listrik ke motor melalui rel ketiga yang tersedia pada jalur kereta. Untuk mengambil arus pada kabel udara, lokomotif harus memiliki sebuah konektor baja fleksibel atau pantograf yang terpasang di atap kereta. Sistem suplai arus listrik seperti ini banyak digunakan oleh kereta antar kota, seperti kereta TGV di Perancis. Untuk mengambil arus dari rel ketiga, lokomotif harus memiliki plat-plat logam yang disebut sepatu tarik. Sepatu tarik akan membuat kontak dengan rel ketiga yang dialiri arus listrik. Salah satu contoh yang menggunakan sistem ini adalah kereta bawah tanah kota London di Inggris. B. Pengeras suara atau loudspeaker. Sebuah pengeras suara atau loudspeaker memiliki 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara atau silinder
yang dikitari oleh kawat tembaga dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder atau kutub utara di tengah dan dikelilingi oleh kutub selatan. Kerucut kertas dipasang hingga ia dapat bergetar maju dan mundur. Ketika bergetar, kerucut mendorong dan menarik udara di depannya sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi. Kumparan suara dapat bergerak maju mundur melalui salah satu kutub dari magnet permanen. Sedangkan magnet permanen itu sendiri tak bergerak. Arus bolak-balik atau AC dikirim dari terminal pengeras suara menuju ke kumparan suara. Setengah siklus pertama, arus AC pada kumparan suara yang bertanda X meninggalkan bidang kertas dan tanda titik masuk ke bidang kertas. Dengan menerapkan aturan tangan kanan, arah gaya Lorentz untuk bagian atas dan bagian bawah kumparan suara adalah mendatar ke kanan. Ini menyebabkan kumparan suara dan kerucut bergerak mendatar ke kanan atau maju. Setengah siklus berikutnya, arus AC pada kumparan suara berbalik arah, sehingga pada bagian atas kumparan ditunjukkan dengan tanda titik dan pada bagian bawah ditunjukkan dengan tanda X. Aturan telapak tangan kanan akan memberi gaya Lorentz berarah ke kiri atau gerakan mundur. Jadi, prinsipnya gaya Lorentz yang dihasilkan oleh arus bolak-balik menyebabkan kerucut kertas bergerak maju mundur mengikuti frekuensi arus AC, atau yang sama dengan frekuensi bunyi. Ketika kerucut bergerak maju mundur, ia menciptakan rapatan dan renggangan pada udara di depannya. Ini menghasilkan bunyi. C. Galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik atau tidak. Voltmeter dan ampermeter mengandung galvanometer. Prinsip kerja galvanometer mirip dengan motor listrik, yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz yang sama besar tetapi berlawanan arah, yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Bagian utama dari sebuah galvanometer adalah seperti berikut. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, sisi-sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan berputarnya kumparan. Putaran kumparan ditahan oleh kedua pegas spiral sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Makin besar arus listrik yang mengalir melalui kumparan, semakin besar sudut putaran kumparan. Putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjukkan skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur.